Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah musalla Miftahul Jannah, juga jamaah Masjid Jami Al-Hidayah, jamaah pengajian rutin malam Senin yang biasanya dilaksanakan ba'da isya. Untuk sementara waktu malam ini pengajian rutin kita laksanakan ba'da maghrib. Insya Allah malam Senin yang akan datang pengajian rutin seperti biasa lagi ba'da isya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling tinggi pangkat derajatnya, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling bagus akhlaknya, manusia yang paling dekat kepada Allah, yang menjadi suri tauladan, menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang paling baik untuk dicontoh akhlak dan ibadahnya oleh seluruh umat manusia, khususnya oleh orang-orang yang beriman, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu, secara berkesinambungan, terus menerus mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di majlis ilmu yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau dan oleh Allah diselamatkan dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis ilmi rahimakumullah wa hadakumullah, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan ummul kitab dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, guru-guru kita, juga saudara-saudara kita. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam curahan, dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah, selalu berada dalam maghfirah ampunan Allah, selalu berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya semoga dengan barokah Fatihah dan selawat oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan. Itilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Shalli wa sallim daiman ala Muhammad.
ditinggalkan. Salat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disadari ataupun tidak disadari, cepat ataupun lambat, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, siap ataupun belum siap, apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita datang kepada kita, tiba kepada kita, maka tentu kita tidak bisa menolak datangnya kematian. Dan setiap kita yang hidup di alam dunia yang bersifat sementara ini, kematiannya sudah ditentukan oleh Allah. Kapan matinya? Di mana matinya? Dalam keadaan bagaimana matinya? Apa penyebab kematiannya? Semuanya sudah ada ketentuannya, sudah ditentukan oleh Allah. Sebagaimana Allah menegaskan dalam firman-Nya Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 60, Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu kami, kata Allah, qadarna telah menentukan kami, bainakum di antara kalian, al-mauta akan kematian. Maka sebelum kematian yang telah ditentukan oleh Allah itu datang kepada kita, artinya mumpung kita belum kebagian giliran. Jadi kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kita hidup dalam dunia ini lagi nunggu giliran. Waalaikumsalam. Benar nggak? Benar nggak? Sebenarnya kita hidup di alam dunia ini lagi nunggu giliran. Giliran apa coba? Giliran mati.
Kemarin tetangga kita yang mati. Hari ini teman kita yang mati. Boleh jadi, tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil. Boleh jadi besok giliran kita yang mati. Dan kita nggak akan pernah tahu. Nggak akan pernah tahu datangnya kematian. Yang namanya mati itu akan datang bukan hanya kepada orang yang sakit. Orang yang sedang dalam keadaan sehat sekalipun, kalau memang sudah ajalnya pasti akan mati. Berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak teman-teman kita, berapa banyak anggota keluarga kita, secara syariat, secara dohiriah, secara lahiriah, fisiknya sehat, pokoknya badannya fit, sterek, jangkung badak. Berapa banyak mereka yang seperti itu fisiknya tapi sudah mati tanpa diawali sakit terlebih dahulu. Para jamaah, maka kata Nabi, wahsub nafsaka alal mauta. Wahsub nafsaka alal mauta. Persiapkan dirimu untuk menghadapi datangnya mati. Persiapkan dirimu dari sekarang. Jangan mendadak. Kalau kita mau bepergian jauh, tentu 1 hari, 2 hari sebelumnya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita bawa untuk kita pergi menuju ke suatu tempat. Contoh, misal besok kita mau ke Surabaya, pasti kita melakukan persiapan-persiapan hari-hari sebelumnya. Sebelum hari H, minimal 1 hari sebelumnya kita cek mobilnya, kesehatannya, mobilnya sehat apa tidak, dan tetek bengeknya. Terus apa saja yang perlu dibawa supaya kita di perjalanan nggak belangsak, supaya selama di Surabaya nggak belangsak. Demikian pula kita ini semuanya akan pergi dari alam dunia menuju alam akhir. Kita semuanya akan pulang. Kita semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kata Nabi, wahsub nafsaka alal mauta. Persiapkan dirimu untuk menghadapi mati. Karena mati itu datangnya tiba-tiba. Persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi mati? Tentu iman, Islam, ihsan, amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan. Itulah yang harus kita persiapkan untuk menghadapi mati. Kita sempurnakan iman kita sempurnakan keislaman kita sempurnakan pengamalan ajaran Islam kita sempurnakan ihsan kita perbanyak amal soleh kita perbanyak amal kebaikan kita perbanyak bekal kita berlomba-lomba mempersiapkan bekal untuk datangnya kematian. Termasuk malam ini kita ngaji, cuma duduk mendengarkan. Ini dalam rangka mempersiapkan bekal untuk dibawa mati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyiduna Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, beliau pernah mengatakan, "Ija asbahta fala tantadiril masa wa ija amsaita fala tantadiril sabah wa khudh min hayatika limautika wasihataka limarodika." Kata Ibnu Umar, apabila engkau berada di pagi hari, maka engkau jangan menunggu datangnya sore hari. Dan apabila engkau berada di sore hari, maka engkau jangan menunggu datangnya pagi hari. Maksudnya apa? Maksudnya ibadah-ibadah, amal soleh
Kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat di pagi hari itu, kerjakan di pagi hari itu. Jangan nunggu datangnya sore hari. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kalau sore hari kita masih bisa hidup. Nggak ada jaminan. Ada orang ke pasar beli buah-buahan, ditanya sama temennya, buat apa itu beli buah-buahan banyak banget? Buat buka puasa nanti maghrib. Pulang dari pasar bawa motor tabrakan, mati. Kemakan gak tuh buah-buahannya? Kemakan sama saudaranya. Sama dia enggak, sama dia udah mati. Tuh kan, nggak nyampe maghrib. Banyak nggak kejadian seperti ini? Banyak, nggak terhitung. Kita nggak usah menutup mata lah, nggak usah menutup telinga. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu menjadi bukti bahwa kita pun akan seperti itu. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti mau hijau. Cukup dengan kematian seseorang itu menjadi mau hijau, menjadi nasihat. Nasihat buat siapa? Buat kita yang masih hidup. Coba kita berpikir, oh iya ya, ini orang kaya mati, rumahnya banyak mewah, mobilnya banyak mengkilat, isinya 4, dikubur cuma dibungkus kain kap. Coba berpikir, apa yang dibawa? Rugi kalau masuk alam kubur nggak bawa amal celaka nanti alam kuburnya oleh Allah dijadikan hufrah min hufarin niran, lubang daripada lubang-lubang api neraka. Naudzubillah min. Jangan disia-siakan umur ini. Kita dikasih umur oleh Allah terbatas, dibatasi, nggak bisa semau kita. Juga kita dikasih sehat oleh Allah, itu dibatasi, nggak akan sehat selamanya. Seiring dengan berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Bertambah usia kita, hakikatnya usia kita semakin berkurang, berkurang dan berkurang. Pada akhirnya kita akan mati. Nah, coba bayangkan kalau kita belum sempat beribadah kepada Allah, belum sempat beramal soleh, belum sempat ngaji, belum sempat sholat. Selama ini yang kita lakukan perbuatan dosa hanya memperturutkan hawa nafsu. Satu hari kita mau tobat, belum sempat bertobat, keburu datang aja. Wah, coba bayangkan bagaimana nanti kehidupannya di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Bagaimana nanti dia kehidupannya di hari kiamat. Bagaimana dia menuju alam akhirat yang begitu jauh tanpa membawa bekal sedikit pun. Coba, hidup bukan hanya di dunia. Siapapun kita pasti akan mati. Yuk, kita persiapan. Makanya kata Nabi, wahsub nafsaka alal mauta. Persiapkan dirimu untuk menghadapi mati. Malam ini dengan tidak terasa waktu berlaju begitu cepat, pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, yang paling mengkhawatirkan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Ajal kematian keburu datang merenggut nyawa kita, sementara kita masih terlena dengan urusan dunia. Dan kita lupa mempersiapkan bekal untuk sesudah mati, karena sibuk urusan dunia. Sampai nggak sempat ibadah, nggak sempat sholat, sampai ninggalkan sholat, sampai ninggalkan kewajiban ngaji. Naudzubillah min. Itu orang tertipu dengan dunia, tertipu dia. Padahal kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia yang bersifat harta morgana. Silakan dunia cari, tapi jangan meninggalkan ibadah, jangan meninggalkan kewajiban. Karena kita ini manusia beragama Islam, punya kewajiban dari Allah. Beda dengan binatang. Binatang mah enggak sholat juga enggak apa-apa. Karena binatang mah oleh Allah enggak diwajibkan sholat. Karena binatang mah enggak dikasih akal. Karena binatang mah makan rezekinya dari Allah sedikit. Manusia mah makan rezekinya banyak banget. Apapun dimakan oleh manusia. Sampai aspal dimakan manusia. Dikorupsi. Dana untuk membangun jalan.
dikorupsi. Gunung dimakan oleh manusia tuh, ya gunung rata sekarang, dibikin semennya jadi duit, itu bikin beras, dimakan berasnya. Itu kan makan gunung namanya itu. Cuma nggak langsung aja. Coba, nggak ada kerbau makan gunung. Paling kerbau makan rumputnya doang. Nggak ada kerbau makan aspal. Paling jalan doang di aspal ngodol. Manusia mah banyak makan rezeki dari Allah. Maka wajar kalau manusia sehari semalam disuruh menghadap oleh Allah 5 waktu, wajar sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah karena kita sudah banyak menggunakan nikmat-nikmat dari Allah. Kita buktikan, kita wujudkan, kita nyatakan rasa syukur kita kepada Allah dengan bersujud di hadapan Allah sehari semalam 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah berada di malam tanggal 27 di bulan Rajab tahun 1443 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 3 hari lagi bulan Rajab akan berlalu. Maka lalu kita akan masuk bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah. Di bulan Sya'ban pada malam tanggal 15 Sya'ban kita akan berada di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban, malam pergantian buku catatan amal yang baru, malam pergantian buku catatan amal yang lalu, dan akan diganti dengan buku catatan amal yang baru untuk mencatat amal-amal kita 1 tahun kemudian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, yarfa'ullahu al-ibad, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadha syahr ay Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, akan menaikkan amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya pada bulan ini, bulan Sya'ban, yakni tepatnya pada malam tanggal 15 di bulan Sya'ban. Malam tanggal 15 di bulan Sya'ban atau malam di Sya'ban kurang lebih sekitar 18 hari lagi. Maka di malam itu kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk banyak beristighfar, banyak bertaubat, banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, amalia-amalia sunnah, dalam rangka kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Jangan sampai buku catatan perbal amal kita dinaikkan ke langit, ternyata banyak catatan buruknya, banyak perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan buruk yang belum diampuni, yang belum dihapus oleh Allah. Maka kita diperintahkan di malam nisfu Sya'ban untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan melakukan berbagai macam amalia sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang disukai oleh Allah. Di antaranya sholat khair sebanyak 100 rakaat dengan 50 kali salam. Jadi mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus sampai 50 kali salam. 50 kali salam kali 2 rakaat sama dengan 100 rakaat. Pada setiap rakaat setelah Fatihah kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 4 ayat sebanyak 10 kali. Kulhunya 10 dikali 100 rakaat berarti 1000 kulhu. Niat sholatnya usolli sunnatal khairi lillahi ta'ala. Kalau pengen panjang niatnya boleh usolli sunnatal khairi bi lailatin nisfi min Sya'bana raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau pengen pendek usolli sunnatal khairi raka'ataini lillahi ta'ala. Silakan, mau panjang boleh, mau pendek boleh. Mau pakai bahasa Sunda nggak apa-apa. Abdi niat sholat sunat khair 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Aku niat sholat sunat khair pada malam Sya'ban 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 203. Kitab Ihya Ulumuddin karangan ulama besar Hujjatul Islam Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan nama Imam Ghazali, ulama Sufi. Imam Ghazali terkenal dengan ulama bengkel hati,
ulama yang selalu berusaha untuk memperbaiki hatinya, ulama bengkel hati. Jadi kalau hati kita rusak, datangnya ke ulama, jangan datang ke bengkel motor, jangan. Ke bengkel motor mah kalau motor kita rusak bawa ke bengkel motor. Tapi kalau yang rusak hati kita, akhlak kita, ibadah kita, iman kita, datangnya ke ulama bengkel hati, ulama tasawuf. Kalau yang rusak, yang sakit badan kita, raga kita, jasad kita, datangnya ke dokter. Tapi sekarang hati-hati, banyak orang meninggal di rumah sakit sekarang mah. Hati-hati, hati-hati. Ayo salah di rumah sakit ya. Gitu, mendingan panggil dokter ke imah ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam kitab tersebut, fa amma sholatul waridatu fi lailatin nisfi min sabana fahiya mi'atu rakaatin bi alfi maratin qul huwallahu ahad bi kulli rakaatin asra maratin wa tusamma hadhi sholatul khair. Artinya, maka adapun bermula sholat sunnah yang kewarid yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang seyogianya kita laksanakan di malam nisfu Saban adalah sebanyak 100 rakaat dengan 1000 kulhu. Pada setiap rakaat setelah Fatihah baca kulhu 10 kali dan sholat ini dinamakan sholatul khair. Adapun waktu untuk mengerjakannya boleh pada maghrib, boleh pada isya. Kalau dikerjakan pada maghrib ternyata belum tuntas, baru dapat 20 rakaat, maka sisanya 80 rakaat dilanjut pada sampai tuntas 100 rakaat. Silakan coba. Ternyata dapat 20 rakaat, aduh pengen pipis dulu. Ya pipis dulu nggak apa-apa. Kalau dapat 20 rakaat, aduh pengen beol dulu. Ya beol dulu, jangan beol sambil sholat. Baru dapat 30 rakaat, aduh ngantuk, ngopi dulu, tunda, ngerokok dulu sebatang, beres ngopi kok, ngudu lagi, sholat lagi gitu, nyantai aja. Intinya di malam Saban kita hidupkan dengan ibadah sunnah agar Allah suka kepada kita. Karena apabila hamba Allah dia menjaga ibadah wajib, menyempurnakan ibadah wajib dengan ibadah sunnah, ibadah yang diwajibkan oleh Allah dijaga, dipelihara, tidak diabaikan, tidak dilalaikan, benar-benar diperhatikan. Kemudian dia melakukan ibadah-ibadah tambahan yang hukumnya sunnah, termasuk salat sunat khair, maka Allah akan cinta kepada kita. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma yajalu abdi bisai'in ahabba ilayya bin nawafil hatta uhibba. Hambaku tiada henti-hentinya mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Nah, kalau Allah sudah cinta kepada kita, kata Allah, fa ija ahbabtuhu wa in sa'alani itu. Dan apabila aku sudah mencintai hambaku, manakala hambaku meminta sesuatu kepadaku, itu akan aku beri, akan aku kabulkan permintaannya, akan aku kabulkan doanya, akan aku perkenankan hajat-hajatnya. Jadi kalau kita sudah dicintai oleh Allah, apapun yang kita inginkan pasti oleh Allah dikabul. Nah, boleh jadi selama ini keinginan kita enggak pernah dikabulkan, mungkin kita jauh dari Allah sehingga Allah benci sama kita. Nah, kalau kita punya kebutuhan kepada seseorang, kalau orang tersebut cinta sama kita, dia ngasih enggak? Ngasih. Contohnya kita punya pacar lah, punya kekasih, kita sayang bener sama pacar kita, cintrong bener, pokoknya cinta berat lah, cintaku kepadamu sedalam lautan Atlantik lah. Hidup ini tanpa arti, tidak engkau di sisimu. Bila kamu di sisiku. Wah, cinta berat. So, kekasih kita yang kita cintai, kita cinta berat sama dia. Coba dia minta beliin bakso, dibeliin enggak? Umpama dibeliin enggak? Dibeliin. Itu pun kalau kita ada. Enggak ada dibeli-beliin, ngutang. Bahkan ngegadein sepatu sebelah. Tuh, saking ingin memenuhi keinginan sang kekasih. Demikian
cinta sama kita, udah dikabulkan apapun yang kita inginkan. Allah Maha Kaya. Maha Kaya. Nah, yuk kita raih kecintaan Allah dengan menjaga ibadah-ibadah wajib, sholat, zakat, puasa Ramadan, ibadah haji kalau mampu, dan dengan menyukai, membiasakan, mengamalkan ibadah-ibadah sunnah supaya Allah jatuh cinta kepada kita. Jadi sholat sunat khair ya, bisa dipahami tadi penjelasan tentang sholat sunat khair, bisa ya? Berapa rakaat? 100 rakaat. Berapa kali salam? 50 kali salam. Berarti cara mengerjakannya berapa rakaat? 2 rakaat. Setiap rakaat setelah Fatihah baca apa? Berapa kali? 10 kali. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatal khairi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Waktu untuk mengerjakannya kapan? Boleh pada maghrib, boleh pada isya. Ya ibadah mah kabeh ge sangat untuk maksakeun mah. Ngan orang ibadah nurutkeun sangat wae teu maksakeun kabur paeh manten. Kematian hidup paeh mah. Moal meureun. Lagi manggus pikun paeh. Urang ibadah Korea sarang sangeup Korea engke akhirnya jadi bangke. Engke-engkean. Engke teu sadar umuran-urangan padahal mah. Engke bikin urangan umuran. Ayeuna nepi ka datang waktu mah. Geus nyawa geus aya ti koro kakara kurang sadar. Aduh hanjak. Geus tobat urang tolak Allah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selama ruhnya belum sampai di tenggorok. Tapi kalau ruh kita, nyawa kita sudah sampai tenggorokan, kita baru bertobat, terlambat, ditolak oleh Allah, nggak diterima tobat kita. Seperti Fir'aun ketika tenggelam di tengah lautan Merah. Itu Fir'aun menyesal, dia ingin bertobat. Kata-kata Fir'aun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku bertobat, sekarang aku mau beriman kepada Allah Tuhannya Musa dan Harun. Tapi nyawanya sudah sampai di tenggorok. Kata malaikat Jibril, sok loba bacot sia, yang takut nyawa sudah modal. Hari kemarin siapa mana wae siapa kemari? Gue sakarat sekarang hayang sholat. Terlambat coy. Terlambat bro. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya isa asap kita sih ya. Bisa aja. Bisa aja. Cari cing wae atuh di jalan. Bisa aja. Cari cing wae nya. Iya mungkin teh ini. Itu kerajaan. Tengah 8 ya. Ya udah cukup. Itu kerajaan. Ya cukup. Jadi kulila lihat Sebagai penutup, saya ingin membacakan sebuah hadis. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharoha. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Kata beliau, apabila malam nisfu Sya'ban telah tiba, faqumu lailaha, maka hendaklah kalian melaksanakan sholat sunnah di malam harinya, yaitu sholat sunat khair yang 100 rakaat tadi. Kemudian wasumu naharoha, dan hendaklah kalian berpuasa di siang harinya. Tapi mulai puasanya dimulai dari tanggal 13 Sya'ban, 14 Sya'ban, 15 Sya'ban. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
saumu salasati ayamin min kulli syahr saumu dahri kulli. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Aus. Jadi kata Nabi, berpuasa 3 hari pada setiap bulan dalam bulan-bulan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Akhir, Rajab, bulan Awal, bulan Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan di dalam bulan-bulan Islam. Itu pahalanya sama dengan pahala puasa 1 tahun, kata Nabi. Jadi saumu salasati ayam min kulli syahr saumu dahri kulli. Berpuasa 3 hari, kata Nabi, pada setiap bulan di dalam bulan-bulan Islam, saumu dahri kulli. Itu sama dengan pahala puasa setahun penuh. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sumta minasyahri salasan fasum salasa asrota wa arba'a asrota wa khamsa asrota." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah dalam hadis ini, apabila engkau hendak berpuasa 3 hari pada setiap bulan, kata Nabi, pasum salasa wa arba'a asrota wa khamsa asrota, maka berpuasa engkau pada tanggal 13, 14, 15. Tanggal 13, 14, 15 dalam setiap bulan dari bulan-bulan Islam itu disebut ayyamul, hari-hari putih. Jadi kita kalau mau puasa dari tanggal 13 Sa'ban, 13, 14, 15, 13 puasa, 14 puasa, malamnya disebut berarti pas buku catatan amal kita dinaikkan ke langit, kita sedang dalam keadaan puas. Mudah-mudahan sedang dalam berdosa, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Begitu maksudnya. Nah, besoknya tanggal 15 kita puasa lagi. Gitu. Jadi kata Nabi, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, aqumu lailaha wa sumu." Nah, apabila malam nisfu Sya'ban telah tiba, maka hendaklah kamu melaksanakan salat sunnah di malam harinya, yaitu salat sunnah khair, dan berpuasalah kamu di siang harinya, yaitu mulai tanggal 13, 14, 15. Insya Allah. Saya sudah menyampaikan keterangannya, terserah tinggal Bapak mengamalkan atau tidak ilmunya. Kalau Bapak mengamalkan ilmunya, berarti ilmu Bapak bermanfaat. Kalau ibarat pohon, pohonnya berbuah. Karena al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu kalau nggak diamalkan itu bagaikan pohon tidak berbuah. Nah, kalau kita nanam pohon durian aja, pengen buahan nggak? Pengen. Begitu buahnya banyak, seneng nggak? Dijual 1 kepala berapa? 50.000, seneng nggak? Semuanya ada 100 kepala berapa tuh? Duit nggak? Seneng tuh. Nah, itu urusan dunia. Nah, kita dikasih ilmu oleh Allah supaya berbuah, ilmu kita amalkan, manifestasikan, aplikasikan, realisasikan, terjemahkan, buktikan dalam amal dalam ibadah kepada Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, oleh karena sudah masuk waktu Isya. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam taklim yang mulia ini dari awal hingga akhir semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal soleh, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah.
wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'alna waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama waj'alna minal muflihin fid dini wad dunya wal akhirah warzuqna halawatal iman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.